Shalom rekan-rekan semuanya. Sungguh bersyukur untuk persekutuan ibadah online yang boleh berlangsung pada hari ini. Di masa pandemik seperti ini, kita masih melakukan ibadah secara online. Kiranya teman-teman boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya secara online melalui live streaming YouTube PD Kanaan. Selanjutnya, aku mempersilakan teman-teman untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang sudah tertera. Aku akan membacakan satu ayat yang menguatkan kita, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Pengumuman selanjutnya adalah bagi teman-teman yang rindu untuk melayani dalam persekutuan doa Kanaan secara online, teman-teman bisa menghubungi pengurus untuk sama-sama kita boleh melayani Tuhan di dalam persekutuan online PD Kanaan. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat dan sukacita, dan yang pasti semuanya tetap sehat. Amin. Oke, puji nama Tuhan, hari ini kita dikasih kesempatan, kita masih bisa beribadah lagi di siang hari ini. Mari rekan-rekan sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk biar kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Dan biar hari ini kita mau pastikan bahwa kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan. Walaupun mungkin kita terpisah, tapi biarlah lewat video ini setiap kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita di siang hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kalau setiap kami boleh Kau kumpulkan kembali Tuhan lewat video ini Tuhan, kami percaya ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami percaya ini ada dalam rencana-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapak, ini setiap kami rindu hari ini Tuhan, kami mau mengalami Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Mari biar saat ini Tuhan Kau datang, pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan hingga akhirnya, biarlah hanya ada kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami bisa merasakan Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan mau memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian Allah sanggup. Di
Ya puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Mari biar saat ini kita siapkan lebih lagi hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati setiap kami Tuhan. Gak ada Allah lain yang bisa ngelakuin hal ini. Kami terlalu bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di siang hari ini. Kami sungguh mengalami Engkau Tuhan. Dan aku percaya Roh-Mu masih bekerja Tuhan di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu gak akan berhenti Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami siap untuk menerima berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu bisa jatuh di setiap tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berakar kuat, bahkan berbuah lebat, sehingga setiap orang ada di sekeliling kami bisa merasakan buahnya Tuhan. Bapak, ini setiap kami tuntun, setiap kami dengan Roh-Mu, berkati bibir, mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang akan disampaikan itu merupakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar berita kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, anggota Persekutuan Doa Kanaan. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Salmon Ngesti dari Rembang. Doa kami dari tempat ini, Bapak Ibu, Saudara semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan makin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita langsung buka firman Tuhan kita dalam Matius pasal 25. Saya baca ayat 14, ayat 15. Ya, saudara nanti di rumah boleh baca secara keseluruhan perikop itu. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1.
masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, ini perumpamaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan ini menarik untuk kita bahas karena beberapa alasan. Yang pertama, kalau saudara lihat, ini perumpamaan yang paling panjang dibandingkan dengan perumpamaan-perumpamaan lain yang Yesus berikan. Yang kedua, ini perumpamaan yang sangat populer berkaitan dengan talenta, dan seringkali orang membicarakan perumpamaan ini. Misalnya di gereja-gereja, ayo pakai talenta kamu dan sebagainya. Dan lebih menarik lagi, perumpamaan ini berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau saudara perhatikan, dikaitkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di pasal 24, Yesus bicara tentang akhir zaman di sana, tanda-tandanya dan sebagainya. Kemudian di akhir-akhir penjelasan Yesus tentang akhir zaman, Yesus memberikan perumpamaan demi perumpamaan, dan ini perumpamaan yang terakhir berkaitan dengan penjelasan Yesus tentang akhir zaman. Nah, yang menarik kalau saudara lihat, sebelum perumpamaan ini, Yesus juga memberikan perumpamaan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan kita tahu cerita itu intinya adalah menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kemudian disambung lagi dengan perumpamaan tentang talenta. Nah, artinya gini saudara, karena kita sering kali banyak orang salah menafsirkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka berpikir, mereka kalau tahu Yesus datang kapan, kemudian mereka menanti-nantikannya di suatu tempat, mereka tinggalkan pekerjaan mereka, mereka jual seluruh harta benda mereka berhenti sekolah, berhenti bekerja, dan mereka berkumpul di suatu tempat untuk menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu pernah terjadi di Indonesia. Dan saya rasa mereka salah menafsirkan berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, karena kita tahu bukan hanya menanti-nantikan saja, perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana kemudian disambung dengan perumpamaan tentang talenta, di mana di perumpamaan ini lebih menekankan bekerja, ya, lebih menekankan bekerja keras. Jadi, saudara, dalam menanti kedatangan Yesus, dari sini kita tahu rentetannya, urutannya, bukan hanya menantikan secara pasif untuk menunggu kedatangan Yesus, tetapi dalam menunggu kedatangan Yesus juga kita harus bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, ini menarik, saudara. Nah, jadi karena itu pada saat ini firman Tuhan membahas ini, saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah hubungan Tuhan dengan hambanya. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Nah, kata hamba di situ memang dalam bahasa aslinya digunakan kata doulos. Dan kita tahu seringkali pengertian doulos itu kemudian kita samakan dengan budak. Kebanyakan seperti itu, dan memang tidak salah. Salah satu pengertian doulos adalah budak, tetapi doulos itu mempunyai beberapa pengertian. Dan kalau kita kaitkan dengan konteks ini, latar belakang ini, saya rasa tidak tepat kalau kata doulos ini dikaitkan dengan budak. Karena satu, budak tidak dipercayakan dalam perdagangan. Tidak dipercayakan dalam perdagangan. Biasanya budak dipercayakan pada pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Kemudian budak juga tidak dipercayakan uang dalam jumlah yang banyak. Tidak. Kalau sudah lihat ini, talenta ini, bicara talenta itu bicara uang yang sangat banyak. Satu talenta aja 6.000 dinar. Upah satu kerja hari, upah harian satu hari itu adalah 1 dinar. Jadi 6.000 dinar, 6.000 hari kerja. Pukul rata 1 tahun kita kerja 300 hari. Potong hari Minggu mungkin, hari Sabtu Minggu, terus kemudian mungkin ada acara, potong cuti dan sebagainya, mungkin 300 hari. Nah, saudara bagi aja 6.000 bagi 300, itu 20 tahun kita kerja. Jumlah yang sangat banyak kalau saudara kurskan dengan upah setiap bulan, ya kalian aja, dan itu sangat banyak sekali, dan budak tidak dipercayakan uang dalam jumlah banyak. Jadi saya yakin sebenarnya pengertian hamba di sini meskipun digunakan kata doulos, tapi bukan budak di sana yang dimaksud, tapi
pengertiannya lebih kepada pengelola, steward. Jadi situ kan ada masing-masing pengertiannya, doulos itu. Nah, salah satunya adalah pengelola, dan saya yakin ini pengertiannya mengarah kepada pengelola, karena di pasal sebelumnya, pasal 24 di bagian-bagian terakhir itu juga berkaitan dengan ini. Nah, coba lihat di pasal 24 ayat yang ke 47 misalnya. Aku berkata kepada sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, sudah lihat ya, ini perumpamaan lagi. Pengawas, jadi bukan budak ini, saudara. Pengelola, pengawas akan miliknya, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Nah, dan seterusnya. Jadi pengawas. Jadi saudara, ini sebenarnya lebih mengarah condong kepada pengelola, ya, pengelola. Nah, itu yang pertama, hubungan antara tuan dan hambanya. Yang kedua, kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ini digunakan kata memanggil hamba-hambanya. Kalau saudara bandingkan dengan versi Inggris, beberapa versi misalnya New American Standard Bible atau New International Version, di situ digunakan kata his own servant. Jadi hamba-hamba miliknya. Ada penekanan di situ, miliknya. Kata yang ditekankan, miliknya. Nah, ini hubungan tuan dengan hamba itu bukan hubungan yaitu dipercayakan talenta dan sebagainya, tetapi hamba-hambanya ini milik dari tuannya. Jadi bukan talentanya saja yang menjadi milik tuannya, tetapi hamba-hambanya, hidup dari hamba-hambanya ini juga milik tuannya. Dan ini menarik, saudara. Kalau saudara lihat, setelah tuannya mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya, kemudian tuannya pergi jauh ke luar negeri, Alkitab mencatat, dan lama baru pulang. Pergi jauh, tetapi meskipun terpisah jauh, tetap fakta bahwa hamba-hambanya ini milik dari tuannya itu tidak dapat dibantah. Demikian juga dalam hidup kita. Sejak Yesus mati dan bangkit menebus dosa kita, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Saudara, milik Tuhan, bukan apa yang kau miliki, kekayaan, uang, kendaraan, rumah dan sebagainya itu milik Tuhan, bukan. Tetapi hidup kita pun itu adalah milik Tuhan. Nah, ini hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, kalau saudara lihat bagian yang kedua adalah apa sih yang dimaui Tuhan dengan kepada hamba-hambanya ini. Nah, yang pertama yang tuannya inginkan dari hamba-hambanya adalah kesegeraan. Nah, coba lihat di ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Segera, kesegeraan. Demikian juga hamba yang menerima 2 talenta. Segera. Nah, saudara tahu bahwa tuannya ini pergi jauh ke luar negeri. Dan di ayat yang ke 19 dijelaskan lama sesudah itu barulah tuannya itu pulang. Lama. Jadi bukan waktu sebentar. Nah, kalau kita misalnya di posisi hamba-hambanya itu, kita tahu tuannya itu pergi jauh, kemudian lama baru pulang. Apa saudara yang kita buat? Kebanyakan dari antara kita pasti akan menunda. Nantilah, masih lama tuannya datang. Nanti ajalah, masih lama dia akan pergi jauh. Masih lama dia akan datang. Nanti aja kita kerjakan, nanti aja. Tetapi tidak demikian dengan hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Alkitab mencatat begitu tuannya pergi, mereka segera menjalankan itu. Segera bekerja, segera berusaha, segera, kesegeraan. Jadi saudara,
seringkali banyak orang-orang ketika terima firman Tuhan datang dalam hidup kita, kita menunda-nunda. Seringkali ketika ada firman Tuhan, ya jelas sih jelas, bagus sih bagus dan sebagainya, tetapi kita menunda-nunda untuk mengerjakan itu. Atau mungkin dalam pekerjaan kita sehari-hari di kantor, di rumah dan sebagainya, kebanyakan dari antara kita seringkali kita menunda-nunda. Tetapi mari kita belajar dari perikop ini, apa yang Tuhannya mau dari hambanya. Yang pertama adalah kesegeraan, tidak menunda-nunda. Apa yang diperintahkan Tuhannya, apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, segera kerjakan, segera lakukan. Kalau itu perintah Tuhan, jangan kita tunda-tunda. Misalnya perintah suruh mengampuni orang, jangan tunda-tunda, jangan jangan kita nanti aja dan sebagainya. Jangan, segera kerjakan itu, segera kerjakan. Nah, ini yang bagian yang kedua, yang pertama. Ya, kesegeraan. Yang kedua, apa sih yang Tuhan mau terhadap hambanya selain kesegeraan? Kalau dari lihat di sini adalah kebaikan. Ya, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, perhatikan ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Baik sekali perbuatanmu itu. Demikian juga perkataan tuannya kepada hamba yang menerima 2 talenta di ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatannya. Jadi apa sih yang tuannya mau dari hambanya? Yang kedua, selain tadi kesegeraan, yang kedua adalah kebaikan. Tuannya mau kita menjadi hamba-hamba, pengelola-pengelola yang baik. Nah, ada banyak mungkin definisi baik di luar sana. Ya, kamus, ya baik kamus bahasa Indonesia, kamus Webster dan sebagainya. Dan banyak pengertian atau definisi baik dan sebagainya. Tetapi mari kita lihat kata baik berdasarkan konteks ini, berdasarkan perumpamaan ini. Kepada yang 5 talenta, tuannya berkata baik sekali perbuatan. Kepada yang 2 talenta, tuannya berkata baik sekali perbuatan. Kemudian dikontraskan dengan hamba yang menerima 1 talenta. Tuannya berkata, engkau hamba yang jahat. Ya, coba lihat ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Pertama itu, jahat. Jadi baik kepada hamba yang 5 talenta, yang menerima 5 talenta, dan hamba yang menerima 2 talenta, baik. Kemudian dikontraskan dengan hamba yang menerima 1 talenta, jahat. Baik dengan jahat. Nah, coba kita lihat kenapa tuannya berkata jahat kepada hamba yang menerima 1 talenta ini. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, saudara lihat, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya, itu pernyataan dari hamba yang menerima 1 talenta. Jadi gini, saudara. Seringkali dulu saya waktu sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu menjelaskan kenapa nih hamba 1 talenta tidak mengerjakan talentanya, karena iri, tidak suka nerima 1 talenta, yang lain dapat 5 talenta, yang lain dapat 2 talenta, dan dia terima 1 talenta. Dan iri akhirnya tidak mengerjakan. Itu salah besar sebenarnya. Karena kalau saudara lihat dari pernyataan hamba yang terima 1 talenta, tidak ada unsur iri di situ terhadap hamba yang terima 5 talenta dan 2 talenta, tidak ada. Justru lebih menyerang kepada tuannya. Tuhan ini hamba yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Jadi tidak mau tuannya ini untung. Ya, jadi saudara tidak mau tuannya untung, dia rugi, kerja keras, nanti tuannya yang ambil. Nah, makanya dia bilang tuannya ini tuan yang kejam.
manusia yang kejam. Nah, kemudian tuannya berkata, kamu adalah hamba yang jahat. Nah, dari sini kita tahu jahat, ya. Kenapa jahat? Karena tidak mau tuannya untung. Nah, kembali lagi tadi dibandingkan dengan, dikontraskan dengan baik. Baik sekali perbuatanmu, baik sekali perbuatan, dan ini jahat. Jadi dari sini kita tahu definisi baik itu adalah kita gini. Definisi baik itu kita bekerja terus, terus bekerja demi kepentingan Tuhan kita, meskipun kita yang dirugikan dan Tuhan kita yang diuntungkan, nggak masalah. Kita terus kerja. Yang penting Tuhan diuntungkan. Nah gitu loh saudara. Itu pengertian baik. Jadi kalau menurut konteks ini kita tahu pengertian baik itu adalah pengertiannya gini. Kita kerja terus, Tuhan yang diuntungkan untuk kepentingan Tuhan, meskipun kepentingan kita ini rugi. Kita ini dirugikan, nggak apa-apa, tetap kerja terus, tetap kerja. Itu adalah manusia yang baik. Nah seringkali di dalam gereja-gereja kita menjumpai orang-orang yang mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Mulai hitung-hitungan, saya ini udah kerja buat Tuhan, saya dapat apa? Saya sudah melayani Tuhan, saya dapat apa? Saya sudah berkorban, saya dapat apa? Terus saya dapat apa? Dan ketika kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita harapkan, kita mulai komplain sama Tuhan. Tuhan, gimana ini? Saya dapat apa? Itu nggak beda dengan hamba yang menerima 1 talenta. Enak aja, Tuhan, engkau menabur di tempat di mana engkau tidak, menuai di tempat di mana engkau tidak menabur, dan memungut di mana engkau tidak menanam. Enak aja kamu manusia kejam. Itu sama sebenarnya. Artinya banyak di gereja adalah orang-orang jahat, ada orang-orang jahat. Nah, saya tidak ingin kita masuk dalam kategori seperti itu. Kita masuk dalam kategori orang-orang yang baik. Kita terus bekerja, ya, terus bekerja untuk kepentingan Tuhan kita yang diuntungkan meskipun kita dirugikan. Seringkali dalam pelayanan, seringkali dalam kita melayani Tuhan, dan sebenarnya tidak sedikit mungkin caci maki, tidak sedikit mungkin fitnah, tidak sedikit orang menjelekkan kita, dan sebenarnya nggak apa-apa, kita terus kerja saja demi kepentingan Tuhan kita, meskipun kitanya dirugikan. Itu adalah hamba yang baik. Kemudian apa yang Tuhannya mau dari hambanya? Yang ketiga, selain tadi kesegeraan, kebaikan, dan yang ketiga adalah kesetiaan. Saudara lihat ayat yang ke-21, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu hai hambaku yang baik dan setia. Kemudian diulangi lagi kata setia itu, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi setia diulangi 2 kali. Demikian juga kata setia digunakan kepada hamba yang menerima 2 talenta. Setia. Ya, engkau hamba yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil dan aku akan mempercayakan perkara yang besar. Setia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diinginkan tuannya kepada hambanya adalah kesetiaan. Nah, apa sih yang dimaksud kesetiaan? Mungkin kita berpikir, ya banyak sih definisi setia, tidak salah sih ya. Tidak salah, tetapi coba kita sesuaikan dengan perikop di sini. Ya, perumpamaan ini. Apa sih yang dimaksud setia di sini? Kalau saudara lihat, sekali lagi dikontraskan untuk bisa mengerti definisi setia, sekali lagi dikontraskan dengan pernyataan tuannya kepada hamba yang menerima 1 talenta. Engkau hamba yang jahat dan malas. Dia nggak kerjakan itu, saudara. Dia tanam itu, ya, tanam 1 talenta itu, dia nggak kerjakan apa-apa. Dia bukan hamba yang kemudian ganti tuan loh, tidak. Dia tetap setia sama tuannya. Dia tunggu tuannya sampai datang, ya. Dia kembalikan itu talenta yang tuannya percayakan. Jadi ini kurang setia apa? Tetapi kita tahu di sini dari definisi dari apa yang dikatakan tuannya kepada kita tahu bahwa definisi kesetiaan itu adalah terus bekerja bagi Tuhan, terus bekerja, ya, bekerja keras, rajin
dan bukannya malas. Itu setia. Nah, seringkali kita pengertian setia, orang yang datang ke gereja setiap hari Minggu, terus minggu depan datang lagi, dan kita berpikir dia adalah orang yang setia. Tetapi percayalah Pak Ibu, kalau orang tersebut meskipun datang ke gereja terus, tetapi dia malas, tidak mengerjakan apa talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, saya bisa katakan dia bukan hamba yang setia. Bukan hamba yang setia. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang datang ke gereja dan mereka tidak mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan. Mereka datang terus, ya ibadah datang, selesai sampai akhir. Kemudian pulang ke rumah, besok lagi minggu datang lagi, besok minggu datang lagi. Dan kita berpikir, kita puas mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan itu orang setia. Tetapi dari perumpamaan ini saya sadar, ternyata itu bukan setia yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan setia itu adalah mereka tidak malas mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup. Mereka bergerak, mereka bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, anggota Persekutuan Doa Kanaan, mari jangan kita cuma datang ke gereja dan kita puas dengan setia seperti itu. Atau mungkin kita tidak dalam konteks rumah tangga, kita nggak selingkuh, nggak apa dan sebagainya, dan kita nggak cerai sampai maut yang memisahkan, dan kita berpikir itu udah setia. Bukan seperti itu. Tapi kalau kita malas tidak bekerja, kita bukan menjadi hamba yang setia. Setiaan juga bisa pengertiannya gini, saudara. Ya, setiaan. Misalnya, saya berdasarkan perikop ini, saya dalam rumah tangga ada masalah, pasti ada masalah dengan istri saya. Nah, kemudian saya tidak selingkuh, saya tidak cari perempuan lain, ya, saya tidak selingkuh dengan wanita lain, tidak. Dan meskipun ada masalah, saya mau menyelesaikan rumah tangga ini sampai maut yang memisahkan. Saya tidak mau selesai di tengah jalan bercerai. Tapi kalau saya malas untuk introspeksi diri saya tidak mau mengubah hidup saya untuk menjadi suami yang lebih baik, saya termasuk suami yang tidak setia menurut perikop ini. Ngerti ya maksud? Jadi kalau saya berpikir, udah saya punya satu, saya orangnya gini ya gini, saya orangnya gini, nanti kita minta orang lain yang menyesuaikan saya, istri yang menyesuaikan saya dan sebagainya. Kita bukan suami yang setia, Pak Ibu. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan kepada hamba-hambanya, pengelola-pengelolanya, adalah kesegeraan, kebaikan, dan kesetiaan. Dan kalau sudah lihat satu lagi, apa yang Tuhannya inginkan dari hambanya, kalau saudara lihat, adalah kepenundukan diri. Nah, saudara, hamba yang terima satu talenta mempermasalahkan otoritas dari tuannya. Sudah lihat ungkapannya, tuannya ini manusia yang kejam, mengambil atau menabur di tempat di mana tidak menuai, dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam, gitu kan? Manusia kejam dan sebagainya. Sebenarnya itu haknya, itu otoritas dari tuannya. Kenapa? Karena semuanya itu milik tuannya. Tidak ada yang salah sebenarnya, saudara. Tidak ada yang salah dari itu otoritas dari tuannya. Nah, masalahnya adalah hamba yang terima satu talenta ini tidak belajar penundukan diri kepada otoritas tuannya. Karena itu mari Bapak Ibu dimanapun berada, belajar penundukan diri terhadap otoritas yang ada di atas kita. Ya, itu yang tuannya inginkan dari hambanya, kesegeraan, kebaikan, kesetiaan, dan kepenundukan diri. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga yang terakhir adalah hadiah bagi hamba yang kesegeraannya bagus, kebaikannya teruji, kesetiaannya teruji, dan kepenundukan diri. Apa hadiahnya? Kalau saudara lihat ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan. Yang pertama, kita akan mendapat pujian dari Tuhan. Saudara,
sejak manusia jatuh dalam dosa, ada kebutuhan dasar yang hilang dari manusia. Salah satunya yaitu manusia ingin dihargai, ingin dipuji, dihargai, dihormati, dan sebagainya. Nah, masalahnya seringkali untuk memenuhi kebutuhan dasar yang hilang itu, kita mencari pemenuhannya kepada manusia. Kita cari penghargaan kepada manusia. Kita cari penghormatan kepada manusia. Dan percayalah Pak Ibu, ketika kita mencari penghargaan kepada manusia, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Tetapi mari, carilah penghargaan kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menghargai kita? Tadi, kesegeraan, kebaikan, kesetiaan, dan kependudukan diri. Tuhan akan kasih penghargaan kepada kita. Kemudian saya cepat saja ya, apa yang didapat dari hambanya ini, yang kesegeraannya bagus, kebaikan teruji, kesetiaannya juga teruji, dan kependudukan dirinya luar biasa. Apa yang didapat selain pujian? Yang kedua, kapasitasnya akan diperbesar. Sudah lihat, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadi hamba yang tidak pernah menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita menjadi hamba Tuhan yang baik, setia, dan tunduk terhadap otoritas Tuhan, ya, otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya selain kita mendapat pujian dari Tuhan, kapasitas Bapak Ibu Saudara pun dimanapun berada akan diperbesar oleh Tuhan. Siapa tahu kalau engkau jadi hamba yang baik, setia, ya, tidak pernah menunda, penundukan dirinya bagus. Saya percaya saat ini mungkin saudara kerja untuk orang lain, tapi di saat-saat ke depan engkau yang jadi bos, engkau yang jadi majikan. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi ini janji firman Tuhan, kapasitas kita akan diperbesar. Di dalam pelayanan juga kapasitas kita akan diperbesar. Yang terakhir, apa sih yang kita dapat dari Tuhan? Nah, saudara lihat di dalam ayat 21 bagian terakhir, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan akan berbagi sukacita dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inilah 3 penghargaan, 3 hadiah yang Tuhan kasih kepada kita kalau kita menjadi hamba yang tidak pernah menunda apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Segera kita kerjakan. Kita menjadi hamba yang baik, kita menjadi hamba yang setia, penundukan diri kita bagus. Saya percaya kita akan dihargai Tuhan, kapasitas kita akan diperbesar oleh Tuhan, dan Tuhan akan berbagi sukacita dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara pun dimanapun berada. Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami semua. Ajar kami menjadi hamba-hamba, pengelola-pengelola yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak menunda-nunda segala perintah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang tunduk terhadap otoritas Tuhan di atas segalanya. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat dalam hidup kami. Tuhan akan memberikan kami penghargaan. Tuhan akan memperbesar kapasitas kami, dan Tuhan akan berbagi sukacita dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan bagi pada saat ini. Berkati juga anggota Persekutuan Doa Kanaan. Tuhan pakai Persekutuan Doa ini menjadi berkat. Apapun yang menjadi rencananya ke depan, pengurus-pengurus yang ada, Tuhan pakai hidup mereka. Tuhan berkati hidup mereka. Kami berdoa buat Persekutuan Doa FIF Group dan Asuransi Astra, agar melalui Persekutuan Doa ini mereka dipakai untuk menjadi media persekutuan karyawan dan menjadi berkat untuk lingkungan pekerjaan.
dan para pengurus-pengurus yang ada, mereka saling bersatu satu sama lain, mereka saling bekerja sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan lewat wadah ini. Kami juga berdoa Tuhan buat perusahaan-perusahaan lain yang ada di kawasan perkantoran asuransi Astra. Tuhan yang memberkati para pemimpin perusahaan tersebut sampai tingkat pegawai. Tuhan berkati mereka semua di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Meskipun situasi sulit, tapi kami percaya berkat Tuhan, Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan biar perusahaan ini terus dipakai Tuhan lebih lagi dan boleh menjadi berkat. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta kabinet kementerian yang membantu. Tuhan beri mereka hikmat, roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga mereka boleh mempunyai terobosan baru, kebijakan-kebijakan demi kemajuan bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Gubernur DKI Jakarta dalam memimpin kota Jakarta ini agar diberi roh yang takut akan Tuhan. Berkati, berkat kesehatan, berkat kekuatan Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Kami berdoa buat situasi Jakarta yang mungkin saat ini tidak kondusif berkaitan dengan RUU Cipta Kerja Omnibus Law Tuhan. Kami berdoa buat pihak keamanan yang bekerja keras, Tuhan lindungi mereka. Tuhan lindungi juga para pemerintah yang ada Tuhan. Berikan pencerahan kepada orang-orang berkaitan dengan RUU Cipta Kerja ini. Kami berdoa juga buat karena kondisi yang kurang kondusif akibat pandemi COVID-19, biar Tuhan yang memberikan pemulihan pasien-pasien yang masih dirawat, Tuhan berikan kesembuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan buat situasi Indonesia yang saat-saat ini sedang memasuki musim hujan Tuhan. Ada banyak perkiraan berkaitan dengan badai La Nina. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan yang campur tangan menolong, memegang negara Indonesia ini, lindungi dimanapun hamba-hambamu berada. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini agar Tuhan pulihkan bangsa ini, sehingga terjadi penuaian jiwa-jiwa. Banyak orang-orang yang mengambil Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Kami berdoa buat karyawan yang ada, pegawai yang ada yang mungkin saat ini ada dalam pergumulan berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan sakit penyakit, pergumulan finansial, pasangan hidup. Tuhan yang mendengar segala dan mengerti segala pergumulan mereka, Engkau yang campur tangan menolong, menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati persekutuan doa ini, pengurus-pengurus yang ada. Tuhan yang memakai hidup mereka dan kami serahkan doa ini. Marilah kita terima berkat. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin.